Itu Tuhan yang mengatakan terhadap saya langsung secara ainal yakin dan hakul yakin. Ainal yakin saya bertemu langsung dengan beliau, hakul yakin saya digendong, dan hakul yakin puji Tuhan subhanallah saya sembuh total hingga sekarang. Al-Fatihah itu sendiri adalah merupakan satu surat pembuka. Boleh dikatakan Umul Kitab, yang artinya induk daripada kitab, yang saya kaji lagi ke dalam, dan saya kupas lagi dalam kitab Safinah. Kitab Safinah adalah salah satu kategorinya kitab kuning, karangan Syekh Nawawi. Di situ menerangkan, dikatakan wahyunya Allah. Nah, kalau wahyu Allah, di sini akhirnya saya terbuka. Kenapa? Ada arti yang mengatakan harfiahnya dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak perlu dipuji. Kita kaji lagi ke dalam. Segala puji bagi Allah. Berarti siapa yang memujinya? Apakah mungkin Allah memuji Allah? Itu artinya Tuhan yang bisa menjelma. Itu sendiri adalah Tuhan yang memiliki dan bisa menjelma juga sebagai manusia. Apabila manusia itu ternyata Isa Al-Masih. Itu makna yang sebetulnya. Pak Aceh adalah salah satu sesepuh di dalam tokoh keagamaan, di mana beliau adalah seorang dakwah, seorang penceramah, dan beliau sudah beberapa kali pergi haji. Di dalam ilmu keagamaan kita tidak ragukan beliau karena memang beliau sangat paham ya. Tentu sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran. Ayat 6 ini berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setiap kalimat yang meminta petunjuk ke jalan yang lurus, tentu orang yang mengeluarkan kalimat itu posisinya dalam keadaan bingung atau tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukuran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam, dan khususnya pada bulan suci Ramadan ini, pada hari ke-10 kita menjalani ibadah puasa ya, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan tentunya kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channel Yusuf Manubulu kembali ya. Yang mana di video ini mungkin Yusuf Manubulu ini merasa bangga, merasa menang atau merasa hebat ya atas kehadiran dua murtadin yang ditampilkannya, karena di sini kedua murtadin ini mencoba menggali makna dari ayat-ayat Al-Quran, namun setelah disimak ternyata itu adalah suatu penyesatan yang dilakukan ya. Kelihatannya memang seperti orang-orang ini menguasai tentang Al-Quran, namun sesungguhnya mereka tidak akan pernah tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran-Nya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama,
dan saya akan komentari terhadap apa yang mereka asumsikan ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share ya. Juga kita dukung channel dakwah lainnya untuk terus bisa berkembang, menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bukan hanya bersaksi, tapi mencoba menjelaskan makna dari kandungan ayat suci Al-Quran itu tersendiri. Yang mana makna itu saya kaji ulang dikala saya selesai atau dikala saya setelah murtad. Boleh dikatakan orang sana mengatakan saya murtad, amin, haleluya, terima kasih. Intinya dikala saya setelah mengalami proses mukjizat Shiratal Mustaqim itu datang menghampiri saya dan menyatakan bahwa saya harus berjalan di jalan kebenaran, saya harus berjalan di jalan menuju keselamatan dan ikutilah saya. Itu Tuhan yang mengatakan terhadap saya langsung secara ainal yakin dan hakul yakin. Ainal yakin saya bertemu langsung dengan beliau, hakul yakin saya digendong, dan hakul yakin puji Tuhan subhanallah saya sembuh total hingga sekarang. Saya menerima Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya bukan karena ayat Injil, bukan karena ayat Quran awalnya ini, tapi saya langsung menemui atau bertemu dengan beliau. Mungkin ini kandungan atau tersirat hakikiahnya dari ayat Quran ataupun ayat Injil itu sendiri. Ini yang sudah terasa oleh saya. Dan puji Tuhan sampai detik ini saya masih diberikan kesehatan, saya selalu diberikan sesuatu dikala saya membutuhkan pertolongan beliau, beliau selalu hadir dan selalu menyelesaikan semua permasalahan yang datang terhadap diri saya. Dulu, dikala saya sempat ahli tapi bukan, mungkin beda kalau saya dengan Pak Haji Muhammad Kacib, beliau lebih semasa dulunya juga beliau seorang dai, seorang dakwah, al-mukarram. Kalau saya hanya sebatas santri biasa yang pernah belajar. Intinya, pernah belajar pun saya cuma sebatas belajar di ponpes pun hanya beberapa waktu. Tapi intinya saya sempat mempelajari ilmu yang mana ilmu itu mengkaji tentang ketuhanan. Setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya harus yakin, kata orang Sunda, saya harus panceg. Saya tidak boleh lagi tergoda lagi dengan rayuan-rayuan di sana yang sebetulnya rayuan itu masih tanda tanya. Sifatnya yang sempat saya pernah pelajari dulu itu sifatnya masih abstrak. Dikala saya mempelajari Al-Quran pun masih abstrak. Abstrak, kenapa saya bicara abstrak? Masih belum jelas tentang apa yang sudah saya rasakan. Intinya masih belum ada hal-hal yang sifatnya seperti beda dibandingkan seperti dengan saya yang mengalami kemukjizatan itu. Akhirnya saya coba buka surat pertama kali atau surat pembuka di Al-Quran. Itu kita bisa coba buka surat Al-Fatihah. Di situ dikatakan apabila Al-Fatihah itu sendiri adalah merupakan satu surat pembuka. Boleh dikatakan Ummul Kitab, yang artinya induk daripada kitab. Dikatakan kembali Ummul Quran, yang artinya adalah induk daripada Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah sendiri dikatakan sebagai as-sholah,
yang maknanya artinya sholat juga. Arti daripada Al-Fatihah di situ adalah as-sholah ataupun mengatakan sholat. Kemudian Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu artinya sempurna. Al-Fatihah dikatakan Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu artinya sempurna. Asyifa. Asyifa itu mengartikan bahwa Al-Fatihah adalah obat. Obat dari segala obat. Dan yang terakhir, Al-Fatihah itu adalah doa. Yang artinya doa. Beberapa arti yang saya katakan tadi, itu menurut Harifiyah. Orang mengatakan, kaum muslim mengatakan, atau ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah mengandung arti yang tadi saya katakan. Dari situ saya buka satu ayat, kemudian ke ayat berikutnya. Diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah awal daripada Al-Fatihah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau Pemurah, lagi Maha Penyayang. Itu harfiah secara bahasa Indonesia. Dan pada waktu saya mondok pesantren, mengartikan arti bismillah secara harfiahnya itu dalam bahasa Sunda. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismillah kalawan nyebatkeun asmaning Gusti Allah. Ar-Rahman nu maha welas. Tur Ar-Rahim nu maha asih. Yang artinya sama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu ayat ini aja yang saya kaji lagi ke dalam, dan saya kupas lagi dalam kitab Safinah. Kitab Safinah adalah salah satu kategorinya kitab kuning, karangan Syekh Nawawi. Di situ menerangkan juga maknawiyah yang sebetulnya arti daripada Bismillah itu sendiri. Siapa? Jadi sifat Allah itu adalah sifat Tuhan Maha Welas, Maha Asih, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Dan apabila di sini kita mengupas harfiah daripada dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini kan wahyu. Al-Quran ini dikatakan wahyunya Allah. Nah, kalau wahyu Allah, di sini akhirnya saya terbuka. Kenapa ada arti yang mengatakan harfiahnya dengan menyebut nama Allah? Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha Pemurah atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Logikanya, apabila Allah yang berkata, mungkin artinya bukan dengan menyebut nama Allah. Pasti mengatakannya dengan menyebut namaku, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu? Itu apabila kita kaji secara hakikiah ke dalam, secara maknawiyahnya. Dan di sini sudah dijelaskan dalam kitab Safinah, bahwa di situ yang berkata adalah, itu yang pertama. Di situ yang menjelaskan bahwa yang mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu adalah tetap manusia yang mengatakan demikian, dan ditulislah secara tersurat di dalam lembaran itu oleh manusia itu sendiri. Ini sudah yakin, sifatnya ainal yakin. Seperti itu Pak Aceh kira-kira. Ini pemahaman saya. Ini yang bismillah yang pertama. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya penjelasan dari saudara ini, yang walaupun dia sudah mengaku mencoba mendalami tentang ayat Al-Quran, khususnya di surah Al-Fatihah ya, yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, namun tetap saja kelihatan bahwa saudara ini tidak paham apa itu Al-Quran, untuk siapa Al-Quran, dan fungsi Al-Quran sebagai apa. Jadi dia tidak mengetahui ya. Kemudian yang kedua, dia
mencoba menggali atau memahami Al-Quran itu berdasarkan pengakuannya setelah menjadi murtad. Nah, ini semakin parah lagi ya, karena tentu sudut pandangnya sudah berbeda ya ketika dia sudah murtad kemudian mencoba menggali Al-Quran. Tentu saja kesalahan yang dia cari ya, bukan kebenaran lagi. Kemudian juga dia mengaku pernah di pesantren ya, tapi tidak menyebutkan identitas pesantrennya di mana. Namun itu saya rasa tidak perlu kita bahas ya. Nah, yang menarik di sini adalah dia membahas tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya, yang artinya menurut Departemen Agama ialah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Kemudian dia mempertanyakan di sini tentang hal tersebut, karena menurut dia Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, maka seharusnya makna dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut harusnya dengan namaku. Itu yang menurut dia adalah suatu kekeliruan. Nah, sebenarnya di sinilah malapetaka bagi saudara ini yang mencoba memahami Al-Quran ya, karena di sini terbukti dan ketahuan bahwa dia memang tidak paham tentang Al-Quran ya, karena dianya di sini bukan lagi untuk menggali kebenaran Al-Quran ya, tetapi sudah mempunyai tujuan untuk mengalihkan atau memperlesetkan makna dari ayat Al-Quran. Jadi tidak akan pernah dia sampai ke pemahaman Al-Quran yang sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu makanya di awal saya katakan bahwa orang ini tidak paham, karena sebelum kita mencari maksud atau makna dari ayat tersebut, maka perlu dipahami terlebih dahulu adalah bahwa Al-Quran tersebut adalah guide of life, yaitu sebagai petunjuk ya untuk seluruh manusia, hudan linnas. Kemudian juga Al-Quran itu ada namanya ilmu munasabat ya. Jadi munasabatul ayat itu tidak terputus-putus, semua saling terkait, ada alur ceritanya. Jadi kita melakukan apa yang diperintahkan atau yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran itu seperti ibaratnya kita melaksanakan tugas atau mengabdi kepada Allah ya. Dan tentunya kalau kita mengabdi, diberikan tugas, tentu kita pun meminta imbalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa arti dari bismillah itu tidak menggunakan dengan namaku seperti yang dibilang saudara itu tadi ya. Ya, sangat jelas bahwa yang akan mengesahkan Allah itu ya jelas manusia ya, karena manusia disuruh dan diperintahkan oleh Allah ya, diberikan petunjuk, maka manusialah yang harusnya mengesahkan Allah, bukan Allah sendiri yang mengesahkan dirinya. Jadi manusia yang mengesahkan Allah itu ya, seperti setiap kita membaca Al-Quran maka akan selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, dan juga apapun yang kita lakukan, pekerjaan dan lain-lainnya itu tetap diawali dengan bacaan Bismillah ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kemudian Maha Pengasih, Maha Penyayang ini itu kosakata yang berbeda ya. Kasih beda, sayang beda. Tapi Rahman dan Rahimnya itu kosakatanya sama dari kata dasar Ar-Rahman. Yang satu wazannya fa'lam, yang satunya fa'il. Wazannya fa'lam menunjukkan mubalaghah, makna banyak, berlimpah ruah. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang percaya dengan yang tidak percaya, itu tetap mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ar-Rahimnya itu berkelanjutan dan tidak pernah berakhiran. Nah, itulah perbedaannya ya. Jadi
kata Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pujian atau mengesahkan Allah dari manusia, ya, karena manusia sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya saudaraku semuanya. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Tuhan semesta alam. Itu harfiah secara bahasa Indonesia. Kita kaji ke dalam secara bahasa Sunda yang pernah saya pelajari di kitab Sapina. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Ini mohon maaf saya sambil buka lagi kitab Sapinahnya, takutnya salah. Karena ini kita langsung live gitu. Ini kita pakai huruf gundul. Aku aja salah. Alhamdulillah, alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Alhamdu segala puji lillah bagi Allah, Tuhan semesta alam, kan begitu. Nah, sekarang Allah itu sendiri mempunyai sifat Asmaul Husna. Maha segala-galanya. Itu menurut keterangan di ajaran Islam. Sifat Asmaul Husna maha segala-galanya. Nah, sekarang Allah tidak perlu dipuji. Kita kaji lagi ke dalam. Segala puji bagi Allah. Berarti siapa yang memujinya? Apakah mungkin Allah memuji Allah? Kan itu yang jadi bahan pertanyaan. Apakah mungkin Allah memuji Allah juga? Tuhan memuji Tuhan. Ini menurut Al-Quran itu sendiri. Segala puji bagi Allah. Itu kan perkataan Allah. Katanya itu perkataan Allah. Alhamdulillah. Al-Quran itu sendiri kan udah jelas. Itu kan wahyu Allah. Apabila wahyu Allah, kenapa Allah itu memuji Allah? Sementara hakikiyah yang sebetulnya yang saya kupas dalam kitab Safinah, di situ udah jelas. Ilah dan Rob. Ilah itu siapa? Rob itu siapa? Ilah itu Tuhan yang tidak diberanakan. Tapi ilah di situ artinya Tuhan yang bisa menjelma. Dengan apapun, dengan keterangan, dengan sifatnya yang bisa jadi, maka kun fayakun. Jadi, jadilah. Dan Rob itu sendiri adalah Tuhan yang memiliki dan bisa menjelma juga sebagai manusia. Di sini sudah dikatakan Tuhan Rob itu sendiri, Tuhan akan menjelma sebagai manusia. Manusia yang dimaksud siapa? Dulu waktu saya masih di keyakinan saya yang lama, ini cuma hanya sebatas dibaca, nggak saya kaji lagi. Pikir saya, manusia ini semua umat. Ternyata di sini sudah dijelaskan, apabila manusia itu ternyata Isa Al-Masih. Jadi Tuhan bisa menjelma, berwujud sebagai manusia. Siapa di situ? Isa Al-Masih. Itu makna yang sebetulnya. Kemudian di situ Ar-Rahman di situ, jawaban yang sebetulnya nanti bisa ada di surat Maryam ayat 19 sampai 21. Itu kita ada salah satu jawaban yang lebih jelas di situ kan. Di situ juga mengatakan kalau Ar-Rahim itu mengarah kepada Ar-Rahim di situ mengarahkan kasih sayang ibu kepada anak. Dan Ar-Rahman di situ adalah Allah Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya kan? Ar-Rahman di situ Maha Pengasih artinya. Bukti daripada Maha Pengasih di situ, itu dia yang pernah saya lontarkan waktu beberapa hari sebelumnya. Itu adalah bentuk adanya puji. Pujinya Tuhan seperti apa? Pujinya Allah seperti apa? Di kitab juga sudah dibuka, di kitab Safinah bahwa itu adalah puji Qadim alal Qadim, Qadim alal hadis, hadis alal Qadim, dan hadis alal hadis. Buktinya, bukti Ar-Rahmannya Allah itu adalah kita nih, saya bisa ngomong kayak gini, kita bisa bernapas, masih diberikan hidung dengan pernapasannya, penciumannya, tangan masih bisa bergerak, kita gerakan. Itu semuanya adalah dari kata hati atau dari Roh Kudus yang sudah ada dan menyatu dalam diri kita. Itulah Nur Muhammad Allah menurut kitab dan menurut Al-Quran itu sendiri. Siapa Nur Muhammad Allah?
Dan itulah yang Allah yang akan memberikan rahmat kepada setiap umat manusia dengan perwujudan bentuknya, adanya tangan, meskipun ini bentuknya jasad, adanya kaki, adanya telinga dengan pendengarannya, hidung dengan penciumannya. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian Ar-Rahim, hakikiyah yang sebetulnya, makna hakikiyah yang sebetulnya Ar-Rahim di situ adalah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Di situ dikisahkan di surat Maryam ayat 19 sampai 21 mengarah kepada atau menjelaskan yang sebenarnya pada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Sedangkan di situ hubungan ibu dan anaknya tidak lebih dari maksud yang sebenarnya tidak lebih dari cerita Siti Maryam dan putranya. Siapa putranya? Isa Al-Masih. Seperti itu. Yang artinya Maryam mengandung selama 9 bulan, Siti Maryam mengandung selama 9 bulan atas pujinya, atas ar-rahimnya Allah. Maka terjadilah kun fayakunnya Allah. Seperti itu. Saudara terkasih, 3 ayat saya kupas dari Al-Fatihah itu mengacu kepada Siratal Mustaqim yang selanjutnya nanti ada keterangan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Mungkin nanti Pak Muhammad Kaci bisa menjelaskan lebih lanjut. Sementara saya 3 ayat dulu, dan itu nanti akan nyambung ke 7 ayat daripada Al-Fatihah itu sendiri. Sudah menjelaskan makna yang sebetulnya siapa siratal mustaqim. Dan apabila kita ingin jalan selamat, ada di jalan kebenaran, ya seperti ini, kita ikuti Isa Al-Masih, kita ikuti dan kita terima siapa Isa Al-Masih atau Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian Pak Yusuf sementara, silakan Pak Kaci dilanjut. Ini orang kalau dibiarkan banyak berhalusinasi ya, seperti yang kita dengarkan tadi, jadinya semakin kelihatan bahwa dia benar-benar tidak paham ya, dan memaknai surah Al-Fatihah itu menurut kemauan dia sendiri, dan bahkan menghubungkannya dengan Isa Al-Masih, atau juga menghubungkannya ke Siratal Mustaqim. Nah, ini adalah penyesatan yang nyata yang dilakukan ya, dan ini membuktikan sekali lagi bahwa saudara ini benar-benar tidak paham tentang Al-Quran. Nah, kenapa surah Al-Fatihah ditempatkan di paling depan? Apa konteks atau makna keseluruhan dari surah Al-Fatihah? Dia sama sekali tidak tahu ya. Jadi seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya tadi, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ibaratnya surat lamaran kerja atau permohonan kerja ya, ke suatu perusahaan. Nah, kalau kita mengajukan permohonan, biasanya tentu kita diawali dengan menyanjung terlebih dahulu ya, pemimpin atau pemilik perusahaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya. Nah, kemudian bersama ini saya mengajukan permohonan kerja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian setelah itu setelah kita diterima bekerja atau mengabdi, tentu kita akan mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya, kita minta petunjuk ke Pak Direktur, bimbinglah dan berilah pelatihan kepada kami cara kerja yang baik, yang seperti orang-orang yang terdahulu yang sudah sukses bekerja di perusahaan Bapak, siratal lazina an'amta alaihim. Jangan sampai nanti kemudian hari saya kena marah oleh Bapak karena tidak mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ya pengertian dari surah Al-Fatihah tersebut. Karena kita diberikan petunjuk
dan bimbingan oleh Allah untuk hanya mengabdi kepada Allah saja. Kemudian pernyataan dari saudara ini tadi ya, di awal dia memaknai Bismillah itu seharusnya maknanya dengan namaku katanya, karena yang berkata adalah Allah. Nah, sementara di ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, di situ dia katakan apakah mungkin Allah sendiri yang memuji dirinya sendiri ya. Itu pemahaman atau yang disampaikan oleh saudara itu tadi ya. Nah, kan tadi saya sudah jelaskan bahwasanya surah Al-Fatihah itu ibarat permohonan kerja ya, dan tentunya yang bermohon yang akan memuji Allah ya, karena kita memang diperintahkan dan diberi petunjuk dan dibimbing oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, maka tentulah kita yang memuji, bukan Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian dia mempelesetkan lagi makna dari Ar-Rahmanir-Rahim ya, yang dia pelesetkan itu adalah kasih sayang seperti Siti Maryam kepada Nabi Isa ya. Nah, ini sungguh penyesatan ya yang dilakukan saudara ini, karena tadi saya sudah jelaskan juga bahwa makna dari Ar-Rahmanir-Rahim itu Rahman dan Rahim itu kosakatanya sama ya, dari kata dasar Ar-Rahman, yang satu wazannya fa'lam, yang satunya fa'il. Jadi wazannya fa'lam menunjukkan mubalaghah, maknanya banyak, berlimpah ruah ya. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang percaya dengan yang tidak percaya tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Artinya ini untuk seluruh manusia ya, bukan dikhususkan ke satu orang seperti yang diasumsikan oleh saudara itu tadi. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi dengarkan celotehan si Cornelius ya. Sekarang Pak KC akan mengulas lebih jauh. Pak KC adalah salah satu sesepuh di dalam tokoh keagamaan, di mana beliau adalah seorang dakwah, seorang penceramah, dan beliau sudah beberapa kali pergi haji. Di dalam ilmu keagamaan kita tidak ragukan beliau karena memang beliau sangat paham ya. Nah, beliau akan menjelaskan juga kepada kita uraian yang lebih lengkap, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dian. Oke, Pak KC, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf Manubulu dan Pak Dian. Tentu karena banyak juga yang masih mencintai berbahasa Arab, saya akan sambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, pecinta channel Bapak Yusuf Manubulu, salam kemenangan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bertemu dengan yang luar biasa, yaitu Bapak Dian. Sama-sama backgroundnya Islam, tentu sama-sama memahami ayat-ayat Al-Quran. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, ya kita patut berbahagia karena masih diberikan kesempatan umur panjang. Orang lain sudah dipanggil melalui corona. Nah, kita berumur panjang harus saling menasihati sesama kita, karena ada tertulis wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dengan segala sesuatu yang hak dan saling menasihati dengan kesabaran. Itu intinya. Mungkin saya di sini akan meneruskan Al-Fatihah ayat 6.
Ayat 6 ini berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Setiap kalimat yang meminta petunjuk ke jalan yang lurus, tentu orang yang mengeluarkan kalimat itu posisinya dalam keadaan bingung atau tersesat. Minta petunjuk ke jalan yang lurus. Kalau ini dikategorikan bahwa firman Allah, kita patut berpikir, mungkinkah Allah tersesat? Tentu tidak. Kalau memang Allah tidak tersesat, jelas perkataan ini dari manusia. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Dengan kata-kata ayat ini jelas, ini menunjukkan bukan perkataan Allah. Karena ada permintaan ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan orang yang telah diberi nikmat, engkau beri nikmat kepadanya. Nah, siapa jalan orang yang diberi nikmat? Kalau melihat surat selanjutnya Al-Baqarah ayat 47, di situ dikatakan, ini jawaban siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum 'alal alamin. Itu jawabannya. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga yang menjawab. Jangan Al-Quran bertanya, Alkitab yang cari jawaban. Pasti akan bingung orang itu. Nah, inilah tandanya sempurna. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang siapa yang diberi nikmat oleh Allah, tentu Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Nah, itu Yesus. Di mana jawabannya? Yaitu surat 43 Al-Zuhruf ayat 61. Fa innahu la ilmun lisa'ati fala tamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratum mustaqim. Wa innahu, dan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi orang yang mengikut Isa ketemu jalan yang lurus. Kemana jalan yang lurus menurut Isa? Yang pertama tadi Bani Israel dijadikan orang yang diberi nikmat oleh Allah dan dijadikan manusia lebih di antara segenap alam. Jadi diberikan suatu nikmat, juga diberikan lebih baik di seluruh alam. Itu Bani Israel yang menuju kepada Isa Al-Masih, yaitu jalan yang lurus. Kenapa dia disebut jalan yang lurus? Karena Isa itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Di mana ayatnya Isa terkemuka dunia dan akhirat? Ayat berikutnya surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45 yang berbunyi idh qalatil malaikatu ya Maryam
Innallaha yubasiruki bikalimatihi minhu ismuhu Masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hei Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang datang daripadanya," dari Allah maksudnya, "namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah." Oleh karena itu, Isa adalah terkemuka dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Allah. Maka tidak salah Pak Dian mengikut Isa, itu benar sesuai Al-Quran. Karena hanya Isa lah yang kembalinya kepada Allah, berasal dari Allah, terkemuka dunia dan akhirat, dekat dengan Allah dan kembalinya kepada Allah. Di mana ayatnya Isa kembali kepada Allah? Tentu di surat 3 Al-Imran ayat 55. Yang berbunyi begini. Idh qala Allah, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum. Nah, jadi di situ sangat jelas Allah yang berfirman kepada Isa, "Hei Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu Isa di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu," kata Allah. Jadi Isa dan pengikutnya lah yang kembali kepada Allah. Jadi kepada yang pendengar malam ini, kalau mau saudara mau kembali kepada Allah, mau masuk surga, ikut Isa. Inilah jalan yang lurus. Mengikut Isa ketemu jalan yang lurus. Yang mendengar dimanapun Anda berada malam ini, simak selanjutnya. Karena ini Pak Dian ini sudah menemukan jalan yang lurus, yaitu namanya Isa Al-Masih kalau di Al-Quran, kalau di Alkitab namanya Yesus Kristus. Haleluya. Baik, saudaraku semuanya. Jadi semakin panjang dan semakin banyak kedua orang ini berhayal ya, berhalusinasi, akan semakin lama kita ketawa mendengarnya, dan juga semakin menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak mampu untuk berpikir ya. Artinya kalau orang tidak mampu berpikir berarti sudah tidak mengikuti perintah dari Allah ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berpikir. Nah, biasanya kalau orang yang tidak mampu berpikir ini itu identik dengan kebodohan dan kedunguan ya. Jadi sangat wajar seperti yang kita dengarkan tadi, si Cornelius bertanya sendiri, kemudian dia jawab sendiri, bertanya jawab sendiri, begitu seterusnya ya. Padahal yang dibahasnya, yang coba dibahasnya adalah tentang kalimat ihdinas siratal mustaqim ya, atau secara keseluruhannya adalah surah Al-Fatihah dari awal. Nah, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Kita mulai dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, yang artinya ayat sebelumnya itu memberikan kejelasan sifat-sifat Allah yang kita sanjung.
Nah, setelah sampai iyaka itu bergeser menjadi mukatab. Ya, tadinya gaib, kemudian berubah menjadi mukatab. Jadi iyaka terjadi pergeseran dari gaib ke mukatab, itu namanya adalah iltifat ya, artinya bergeser atau berubah. Nah, tentu ada tujuan dan maksudnya supaya kita tidak jenuh ya di dalam suatu kondisi tertentu yang terus menerus ya. Suatu contoh rutinitas yang monoton yang kita kerjakan sehari-hari, atau di suatu jalan tol ya, walaupun jalan tol itu mulus namun tetap ada benjol-benjolan. Nah, itu makanya Allah di dalam kehidupan kita, dalam kesenangan kita dikasih musibah, bencana dan lain sebagainya untuk kita tetap dalam kesadaran ya, atau selalu ingat kepada Allah. Nah, apa tujuan sang pembicara di balik adanya iltifat itu? Tentu ada maksud dan tujuannya ya. Umpamanya seperti halnya ayat Iyyaka na'budu tadi, kalau kita contohkan, misalkan ada seorang bapak marah kepada anaknya yang melakukan perbuatan tidak senonoh ya, akibat bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik. Nah, ketika bapaknya berkata, saya sudah peringatkan kamu berulang-ulang jangan bergaul dengan teman-temanmu yang seperti itu. Nah, setelah terjadi kamu merasakan tanggung jawab itu. Kemudian setelah terjadi, maka bapaknya berkata kembali ya, maka dari itulah kalau ada orang tua menasihati, tolong didengarkan. Nah, di ayat sebelumnya sebelum terjadi kalimatnya saya sudah ingatkan ya. Jadi di sini pakai kata saya sudah ingatkan. Nah, setelah terjadi kemudian kalimatnya kalau ada orang tua ngomong, jadi bedanya di situ. Di awal saya, kemudian kalau ada orang tua ngomong, jadi makna iltifat di situ di saat dikasih peringatan pertama, si anak tidak menanggapi orang tuanya tersebut. Nah, seperti itu pengertiannya ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut. Jadi iltifat itu bisa dari gaibah kepada kitab, dari kitab ke gaibah, dari gaibah ke mutakalim, dari mutakalim ke kitab. Jadi itu semua untuk menunjukkan kelincahan sang pembicara ya, sehingga kalimatnya menjadi nyaman, indah dan tidak menjenuhkan. Dan di samping itu tentu sudah pasti ada tujuannya ya. Nah, kemudian baru kalimat ihdinas siratal mustaqim ya, yang dipelesetkan oleh si Cornelius ini. Dia tidak paham sama sekali ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini adalah fi'il amar ya, karena datangnya dari bawah ke atas, maka namanya itu disebut doa. Kalau yang setingkat itu namanya intimas ya. Contoh kita memohon doa ya, atau meminta Allahumma ruzukni ya, jadi meminta rezeki. Nah, kalau ihdina itu artinya meminta hidayah dalam bentuk siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim ini tidak bisa berhenti sampai di situ ya, harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi pengertian maghdub itu adalah orang yang tahu tetapi melawan ya. Kemudian kalau dalin itu orang yang memang tidak tahu. Jadi makna dari ayat itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, seperti itu. Jadi artinya di sini menegaskan bahwa kita itu minta kepada Allah supaya dibimbing ya, dibimbing, bukan minta ditunjukkan ya, karena ditunjukkan dengan dibimbing itu
sangat berbeda maknanya. Kalau contoh, kalau kita misalkan menanya suatu jalan kepada seseorang, kita tanya arah jalan ke kota A, maka orang itu hanya menunjuk-nunjuk aja, dari sini lurus saja, maka itu kita bisa tersesat ya, karena mustahil jalan itu akan lurus, selalu tidak mungkin ya. Jadi kalau kita sudah minta bimbingan, maka orang tersebut pasti akan mengantarkan kita sampai ke tujuan ya. Jadi itu perbedaannya ditunjukkan dengan minta dibimbing. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa konteks dari surah Al-Fatihah ini adalah seperti permohonan atau meminta petunjuk atau bimbingan apa yang harus kita kerjakan menurut kehendak Allah, tentunya yang ada keseluruhan di dalam Al-Quran ya. Maka itulah bimbingan yang harus kita kerjakan menurut kehendak Allah ya. Jadi tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan Yesus seperti yang digembar-gemborkan kedua orang tadi yang sama-sama sudah kita dengarkan. Dan saya rasa semakin hari orang ini akan semakin lebih menunjukkan ketersesatannya kepada kita semua. Tapi insya Allah ya, kita akan terus meluruskan setiap fitnahan atau pelesetan yang mereka lakukan untuk membentengi umat dari upaya pemurtadan yang gencar mereka lakukan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.